Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami sungguh menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu. Dan pada akhirnya firman-Mu betul-betul tertanam, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama, Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25 firman Tuhan kepada kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan edisi 30 Juni 2020. Sungguhkah saya Kristen? Tema kita hari ini. Saudara-saudara, mungkin pertanyaan ini sangat penting untuk ditanyakan kepada diri kita sebagai orang yang sudah mengaku Kristen. Karena tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang Kristen. Menggunakan nama Kristen atau bahkan menggunakan nama Yesus, belum tentu dia sungguh Kristen. Di Antioquia, murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen dari kata Yunani Christianos atau Christian, yang berarti a follower of Christ, pengikut Kristus. Seseorang yang menyebut dirinya pengikut kepada gurunya adalah orang yang sungguh-sungguh mau menuruti apa yang gurunya instruksikan. Ada ketundukan pada seorang guru. Selain itu, dia adalah pengikut palsu. Saudara-saudara mungkin masih ingat Jose Luis de Jesus Miranda, seorang pengkhotbah di Miami, Florida. Kala itu, awalnya dia mengaku sebagai bagian dari gereja, dan pada akhirnya menyatakan diri bahwa dia adalah antikristus, padahal namanya Jesus. Alih-alih percaya kepada Yesus dari Nazaret, ia mengarahkan semua pengikutnya untuk percaya kepada Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi yang ditunggu bukan Mesias yang sesungguhnya, tetapi dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa dosa, iblis, dan neraka itu tidak ada. Para pengikutnya menorehkan tato angka 666 di tubuh mereka. Dan konon pengikutnya 2 juta orang dan tersebar di berbagai negara. Tetapi pada tahun 2013, kanker hati merenggut nyawanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Taktik klasik yang digunakan adalah jurus dusta, pemutarbalikan segalanya. Yang serius dientengkan, yang benar diselewengkan, yang nyata dibilang tidak ada. Kristus dilawan oleh antikristus, dilawan oleh penyesat.
Dan Yohanes menulis, siasat ini justru dimulai dari komunitas Kristen sendiri. Ayat 19, mulai dari diri kita. Dikatakan dalam ayat ini, mereka itu tidak sungguh-sungguh. Mereka inilah yang disebut sebagai pembohong atau liar. Dalam ayat 22 jelas. Dan mereka yang menyangkal Yesus dan ajarannya, itulah yang disebut antikristus. Saudara-saudara, mencermati perikop ini memperlihatkan kepada kita dalam Yohanes ini, mengatakan bahwa justru itu dimulai dari kelompok kita sendiri. Artinya bahwa orang yang sudah tahu Tuhan Yesus tetapi tidak meyakini Dia dan ajarannya, tidak melakukan ajarannya. Tuhan Yesus mengajarkan kasih, tapi dia mencintai keegoisan, iri, dendam, membiak kejahatan, padahal mulutnya mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukankah ini yang disebut sebagai seorang pembohong, yang disebut dalam ayat 22? Dan itu adalah orang yang disebut menyangkal Yesus. Dan mereka inilah yang disebut sebagai antikristus. Jadi saudara-saudara, jangan ketika kita berbicara antikristus, pikiran kita langsung ke orang-orang non-Kristen yang tidak menyembah Yesus. Alkitab saat ini menyaksikan justru dimulai dari kelompok kita sendiri. Bisa saja saudara-saudara, orang yang selalu fasih menyampaikan haleluya dan kelihatan sibuk rohani, tapi pikiran dan kelakuannya sangat bertentangan dengan Kristus. Bukankah itu adalah penolakan terhadap Kristus? Dan itulah yang Yohanes sebutkan, mereka inilah yang disebut sebagai antikris. Saudara-saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menjadi follower of Jesus akan berjuang dalam tuntunan Roh Kudus untuk menata hidupnya dalam meneladan pola hidup Yesus. Cara hidup orang Kristen akan terlihat pada cara hidupnya, bukan hanya yang keluar dari bibirnya. Semuanya pasti tersingkap dari buah kehidupan yang ia peragakan. Matius 7 ayat 16. Saudara-saudara, yang terpenting adalah sebelum kita menilai keaslian pihak lain, ajukan dulu pertanyaan pada diri sendiri. Aslikah saya? Apakah saya benar-benar sebagai follower of Jesus yang layak menyebut diri sebagai orang Kristen? Semoga saudara-saudara, kita tidak ada dalam kategori orang yang hanya memanipulasi iman Kristen. Saudara, kewaspadaan terbaik dimulai dari mewaspadai diri sendiri. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh dan mohon Roh Kudus-Nya menjadikan saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristiani. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kepada kami sekalian untuk terus bertanya kepada diri kami bahwa sungguhkah saya sebagai seorang Kristen. Biarlah Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami betul-betul menjadi pengikut-Mu yang sungguh meneladan akan keteladanan daripada cara hidup yang Yesus perlihatkan kepada kami. Tuhan, bantulah kami supaya semakin hari kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.